Oke, Om. Coba kita bicarakan tentang apa? Om suka koleksi musik ya. Iya, Coba bicarakan bagaimana Om mulai. sudah dimulai sejak saya mungkin umur 20-an, jadi sudah lebih 50 plus tahun. Saya suka mengumpuli sedikit demi sedikit piringan hitam yang 12 inci, sampai sekarang berjumlah lebih 6.000. Lagu-lagu apa aja Om? Lagu-lagunya kebanyakan barat. Yang saya sukai dari Billy Vaughn, Glenn Miller, sedikit dari Indonesia. Aha. Terus eh, itu koleksi itu dari macam-macam negara atau hanya dari. Koleksi kebanyakan dari yang barat, dari Amerika, koleksi juga dari Singapura, dari Indonesia, dari Eropa. Dari Eropa. Nah, lagu dari Indonesia apa aja yang ada? Kalau piringan hitam enggak banyak, tapi ya keroncong dan Ivo, kebanyakan keroncong. Oke. Selain musik di dalam plat, ada juga musik di dalam Ya, bentuk lain. saya ada beberapa dari CD, kaset, video kaset, amin kaset, kaset, CD yang Om, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Apa sering dengar lagu apa Om yang paling sering dengar? Saya senang dengan instrumental barat yang dari Billy Vaughn, Glenn Miller. Dan kalau dari Indonesia, saya suka mendengarkan Bruri Marantika. Dan ini sebenarnya hobi koleksi lagu dari kapan Om udah mulai? Saya sudah suka musik musik sejak saya kecil, tapi saya belajar piano mulai tahun 15, umur 15 sampai 18. Oh, sampai 18. Oke. Dan kebanyakan instrumental Ya. bukan? Oke. Kemudian waktu saya di Surabaya sebagai siswa di Erlangga, saya sering main di radio, Oke. Maksudnya lagu-lagu instrumental atau vokal juga. main musik atau main. Saya main piano, Main piano. Oh, oke. tapi ada vokalnya. Oke. Om katanya juga Om dulu udah pernah wajib di militer Indonesia. Wamil selama 3,5 tahun Di mana Om? di Kepulauan Riau. Boleh bicara tentang sedikit riwayat di. Eh, itu waktu sebagai Dwi Kura di Kepulauan Riau dan termasuk Pulau Batam. Mhm. Tapi sejak itu saya belum pernah meninjau Pulau Batam. Oh, I see. Oke. Ada kesan-kesan apa yang pelajari pada waktu itu? Dan itu tahun berapa Om? Kesan-kesannya waktu Tahun berapa Om? tahun 65. 65. Oke. Uh, well, waktu saya naik itu speedboat, saya merasa air dalam kali itu seakan-akan mengatakan bahwa genangilah aku, maka kau akan kuantar ke tempat tujuanmu. Jadi seharusnya kita harus menggenangi kita semua dengan pengetahuan, dan pengetahuannya akan mendorong kita ke tujuan yang kita akan capai. Om jadi dokter ya di Iya, dari Erlangga. Erlangga. Terus waktu masuk militer itu selama Sebagai 3,5 dokter. tahun ya Iya, sebagai dokter. sebagai dokter. Oke. Terus itu waktu itu kalau nggak salah ada perang antara Indonesia sama Malaysia bukan? Iya, itu di Gora. Di Korea. Oke. Terus ada pengalaman yang unik pada waktu itu yang bisa Ya, di-share. banyak pengalaman yang bagus-bagus ya.
Seperti? Tapi ya termasuk tadi saya mencapai filosofi. Kenangilah aku maka kau akan kuantar ke tempat tujuanmu. Itu Oke. saya kira cukup bagus. Iya, oke. Terus Om pindah ke Amerika kapan? Saya ke Amerika dikirim oleh Mobil Oil tahun 77. Kemudian saya di New York dan residensi dalam praktek keluarga di New Jersey. Kemudian kembali lagi ke Indonesia, ke Jakarta. Dan kemudian dari situ saya bekerja selama 5 tahun 3 bulan di Kepulauan Mariana. Saya bekerja dengan pemerintah, dan dari situ baru saya ke Amerika tahun 88. Anaknya berapa Om? Anak saya ada 3, Siapa namanya? perempuan laki-laki, Oke, namanya? Lorina, Aha. Tim, Dem, dan Bram. Ram, oke. Semuanya ada di Amerika. Semuanya ada di Amerika. Karena waktu saya dikirim ke Amerika saya bawa 3-tiganya. Oh, oke. Jadi waktu Juga kirim. dengan alasan karena saya udah lebih tua, jadi lebih mudah ada bekerja di Amerika. Saya sudah menjadi tua. Om ada sebut yang Om dulu kerja di veteran, betul? Ya, di Amerika saya bekerja untuk hospital di Veteran Affairs dan selama 10 tahun. Kemudian saya ambil pensiun. Oke. Dan Setahun kemudian saya dapat kanker dari liver. Lalu tahun 2003 dioperasi, hepatektomi, liver sebelah kanan diambil, termasuk kandung empedu. Dan kini sudah tahun yang kelima tanpa kemoterapi, tapi saya sering makan kunyit putih dan antioksidan yang lain. Merus wortel, tomat, dan apel hijau, granny apple, sejak saya dioperasi sampai sekarang 5 tahun kemudian. nah biasanya kalau orang yang dapat kanker biasanya melewati kemoterapi. Tapi Om agak unik ya, nggak. Dia bilang untuk liver tidak ada kemoterapi, tidak diberikan. Oh, oke. Cuma waktu itu cuma di sebelah yang ada kankernya, jadi dia mau ambil. Kalau sudah dua belah pihak dia tidak ambil lagi. Oh, oke. Dia Jadi ini. memang cuma check up setiap setengah tahun, kemudian sekarang sudah setiap tahun. Oke, oke. Oke, bagus. Terima kasih, Om. Kembali sama-sama. Om ada pesan-pesan apa yang Om mau bilang ke masyarakat Indonesia yang baru datang ke Amerika? Dengan tujuan yang nyata untuk kepentingan sendiri dan bersama, dan juga dengan ketekunan, keberanian, maka biasanya akan terlaksana tujuan kalian. Kadang-kadang juga tujuan tidak tercapai, tapi ya harus dengan keberanian dan kekuatan ya. Oke. Dan doa, maka biasanya tercapai tujuan. Ya, terima kasih Om.